dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan baharu oleh karena nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. The
Kita dengarkan titah Tuhan dari Ulangan 10 ayat 12. Kita bersama-sama membacanya. Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak mengingini kematian orang dari fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi Nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengakuan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberkati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
membaca firman Tuhan dari Epistel Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 19. Kita membacanya secara responsoria. Untuk ayat yang terakhir 19 kita membacanya bersama-sama. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah segala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari pengulangan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah hidup Allah bersama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh perkiraannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan lahir. Demikian hukum Tuhan. Berbahagia orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita nyanyi. Dia sangat istimewa.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Ina Esther. Sekaligus nanti dilanjutkan remaja dan NHKBP.
Kita dengarkan kor dari remaja. Kita mendengarkan warta jemaat minggu hari ini. Salam. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 24 Juli 2022. Yang pertama nama minggu kita hari ini minggu ke-6 setelah Trinitatis. Topik minggu Tuhan setia dalam kasih-Nya. Kedua, kebaktian sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu dilaksanakan tatap muka masuk pukul 7.30 WIB. Ketiga, jadwal kor di minggu tanggal 31 Juli 2022. Yang pertama pukul 7.30 Ina Kamis, Ina Esther, Ina Deborah, Ina Hana. Pukul 10 Ama Distrik, Ama Jericho, Ama Salom, Ama Huria. Pukul 15 NHKBP Remaja. Keempat, kebaktian sektor. Hari Selasa tanggal 26 Juli sektor Nazaret di rumah keluarga D. Siburian Boru Dolok Saribo. Judea keluarga N. Panjaitan Boru Gultom. Roma Nyonya Situa Sibagariang Boru Purba. Efesus Butar-Butar Boru Siahaan. Korintus Op Kanaan Op. Rabu 27 Juli sektor Sion di rumah keluarga J. Siregar Boru Sintindaon. Betania di rumah keluarga Situa O. Manulang Boru Napitupulu. Filipi keluarga Nyonya Turnip Boru Napitupulu. Galatia T. Sihombing Boru Sitanggang. Kolose B. Manik Boru Simanjuntak. Bethlehem Op. Alamat dan tempat boleh kita lihat pada warta yang ada di kita. 5. Penghargaan untuk anak berprestasi. Sesuai dengan program diakonia di gereja kita akan diadakan penghargaan kepada anak yang berprestasi juara 1 sampai dengan 3 tingkat SD sampai dengan SMA, baik prestasi akademis dan non-akademis, misalnya olahraga. Dilaksanakan pada awal bulan Agustus 2022. Dihimbau untuk membuat surat keterangan dari sekolah yang menerangkan kejuaraan anak di sekolah masing-masing. Data diserahkan kepada seksi pendidikan di gereja kita paling lambat tanggal 28 Juli 2022. 6. Panitia Pesta Tahun Kesehatian dan Gotilon. Pada hari Senin 18 Juli 2022 telah dilaksanakan rapat pembentukan Panitia Pesta Tahun Kesehatian dan Pesta Gotilon. Nama-nama panitia terlampir di warta jemaat dan dilaksanakan pelantikan di hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 di ibadah pukul 7.30 WIB. Yang ketujuh, pendaftaran pelajar CD tahun ajaran 2022-2023 sampai di tanggal 30 Juli 2022 dibuka pendaftaran pelajar CD tahun ajaran 2022-2023. Formulir pendaftaran bisa kita minta melalui Parhalado sektor masing-masing. 8. Kunjungan gereja. Pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 di kebaktian pukul 10 WIB kita menerima kunjungan gereja, yaitu pengurus AMA PAD HKBP Distrik 28 Deboskap. Kesembilan, persembahan amplop diakoni sosial. Di minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan amplop diakoni sosial. Di persembahan yang kedua, mari kita sampaikan dengan penuh sukacita. Ke-10, persembahan amplop tahun kesehatian distrik. Di hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, kita mengumpulkan persembahan amplop tahun kesehatian HKBP Distrik 28 Deboskap. Ke-11,
persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Juli 2022. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke parhalado sektornya masing-masing. 12. Sinode Distrik. Pada hari Senin 25 Juli 2022, HKBP Distrik 28 Deboskap mengadakan Sinode Distrik bertempat di HKBP Bakom Cilengsi. Utusan dari gereja kita yaitu Amang Pendeta Immanuel Panjaitan MTH dan Situa R. Hasugian. 13. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga yaitu Bapak Ramli Huta Barat Boru Simatupang Nainan, lahir 3 Maret 1933, meninggal 18 Juli 2022, tutup usia 89 tahun 3 bulan, dari sektor Efesus. Kita doakan supaya keluarga yang ditinggal diberi ketabahan dan cepat terhibur. 14. Penghiburan. Di minggu hari ini setelah ibadah pukul 10 WIB diadakan acara penghiburan di rumah keluarga Kasih Hotang Boru Nainggolan almarhum. 15. Hasil pesta pembangunan. Telah dilaksanakan pesta pembangunan gereja di Minggu tanggal 19 Juni 2022. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk panitia dan seluruh jemaat atas seluruh partisipasinya. Jumlah hasil pesta pembangunan yaitu pemasukan Rp303.860.500, pengeluaran Rp49.036.000, jadi total Rp254.824.500. 16. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 17 Juli 2022 sebanyak 722 orang. 17. Jemaat yang berulang tahun kelahiran 40 orang, ulang tahun pernikahan 8 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 18 sampai dengan 24 Juli 2022. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 20 ayat 5. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. 18. Persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini 7 KK sebanyak Rp1.900.000. 19. Persembahan iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 11 KK sebanyak Rp2.200.000. 20. Keuangan gereja Huria Rp11.151.000, pembangunan Rp3.234.000, pusat Rp1.703.000, jumlah Rp16.088.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Kita mendengarkan kor dari Ama Salum.
Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan kita 1A ke Huria, 1B pembangunan. Ku serahkan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berfirman bagi kita pada minggu hari ini lewat firman-Nya yang tertulis dalam kitab Hosea pasal pertama ayat 2 sampai dengan ayat 9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapih Lo-Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pemberitaan yang banyak diperbincangkan orang satu minggu terakhir ini, yakni kematian seorang oknum aparat di tengah-tengah bangsa kita ini. Ada dugaan itu adalah akibat dari perselingkuhan, dipicu oleh kecemburuan oleh karena dikhianati atau ketidaksetiaan. Itu adalah wujud atau gambaran betapa sakitnya dikhianati. Betapa sakitnya dikhianati oleh orang-orang yang kita cintai. Atau itulah menjadi respon kebiasaan dari manusia berhadapan dengan orang-orang yang tidak setia kepada kita di dalam kehidupan ini. Namun tidak demikian dengan Allah. Tuhan Allah senantiasa mau menerima dan mengampuni orang-orang atau manusia atau umat Allah yang sering sekali tidak setia kepadanya. Tuhan senantiasa memperlihatkan dirinya sebagai seorang suami yang setia, sebagai seorang suami yang senantiasa mengampuni kekurangan dan kelemahan istrinya. Saudara-saudari, kasih yang demikianlah yang Tuhan perlihatkan kepada umatnya melalui kehidupan keluarga Hosea. Siapa kita yang tidak terkejut membaca kitab Hosea ini? Pastinya kita bertanya-tanya dan sangat-sangat heran mengapa demikian. Bagaimana tidak? Seorang hamba Tuhan disuruh menikahi seorang perempuan sundal atau di bahasa sekarang pelacur atau PSK. Apa kata dunia kalau seorang hamba Tuhan menikah dengan seorang pelacur? Normalnya Hosea sebagai pria dewasa yang takut akan Tuhan, dia pasti berdoa, "Tuhan, dekatkan aku dengan istri yang cakap."
Yang jelas bibit, bebet dan bobotnya dengan baik dan dengan terang. Tidak ada cacat. Supaya apa? Supaya dia tidak menjadi bahan perbincangan. Maka kalau ini terjadi di zaman ini, bisa jadi Hosea sudah menjadi trending topik atau menjadi pemberitaan yang cukup viral di seluruh kelompok atau komunitas. Karena dia menikah dengan seorang pelacur. Ini adalah gambaran yang dibuat oleh Tuhan Allah bagaimana dia terhadap umat Israel pada saat itu. Maka kita harus mengartikan ini sebagai metafora atau penggambaran dari nubuatan Tuhan kepada umat Israel. Hal itu bisa terjadi. Allah biasa bernubuat dengan kata-kata atau perkataan para nabi. Tapi pada konteks ini Allah memilih tidak lagi dengan perkataan atau khotbah nabi-nabi karena saking jahatnya umat itu. Maka tidak mempan lagi dengan kata-kata. Tuhan memilih dengan tindakan, yaitu kehidupan keluarga Hosea. Maka sekali lagi, mari memahami kitab Hosea ini sebagai gambaran nubuatan Tuhan, supaya nanti jangan disalahartikan. Tahun ini di awal tahun ada sebuah film dikeluarkan yang berjudul Redeeming Love, yang persis sama dengan cerita Hosea ini. Ketika Redeeming Love ini membuming, ada netizen yang bertanya, Amang Pendeta, kalau Amang dalam konteks Hosea, maukah Amang menikah dengan seorang perempuan pelacur? Saya jawab, enggak mau dong. Karena yang mau dijelaskan Hosea bukan sebuah teladan, seorang pendeta bisalah menikahi seorang pelacur. Bukan itu tujuannya. Ini sekali lagi hanya metafora atau penggambaran bagaimana Allah dan umat itu, bagaimana keadaan umat pada saat itu. Dan kita lihat ini menjadi pemanggilan Hosea. Dia dipanggil tidak seperti Musa, ada rumput yang terbakar tapi tidak hangus, tidak seperti Yeremia, tidak seperti Yesaya, tidak seperti nabi-nabi yang lain. Tapi pemanggilan Hosea justru ketika dia disuruh, Hosea pergilah ambil perempuan sundal, nikahi. Hosea tunduk kepada panggilannya. Dia pergi mengambil perempuan sundal yang bernama Gomer, yaitu putri dari Diblaim. Dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Maka dalam konteks itu hanya ketaatan. Tidak perlu kita memandang jelek dengan apa yang diperbuat oleh Hosea. Tapi yang perlu kita garis bawahi sekali lagi, ini adalah nubuatan Tuhan. Jika selama ini Tuhan bernubuat dengan kata-kata tidak didengar, maka sekali ini karena saking jahatnya umat Israel, dia harus bernubuat lewat kehidupan real dari seorang hamba, yaitu Hosea. Lembaga Alkitab Indonesia membuat judul dari perikop ini, Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Jadi jelas, ini hanya gambaran sebuah bangsa yang tidak setia kepada Tuhan. Ketidaksetiaan Gomer nanti terhadap Hosea itu benar-benar menyakiti hati Hosea. Demikian juga ketidaksetiaan umat Israel kepada Tuhan Allah itu benar-benar menyakiti hati Tuhan Allah. Karena umat itu telah membelakangi Tuhan. Umat itu mempercayai itu Allah-Allah lain atau percaya kepada Baal dan dewa-dewa pada saat itu. Mereka sudah menduakan Tuhan. Benar dia percaya kepada Tuhan Allah Israel, tapi di sisi yang lain mereka mempercayai dewa-dewa. Mereka percaya kepada dewa kesuburan, mereka percaya kepada dewi matahari, mereka percaya kepada Baal-Baal yang dibentuk oleh umat-umat Israel pada saat itu. Maka ini sebuah hal yang menyakitkan di hati Tuhan. Namun Tuhan digambarkan sebagai seorang suami yang setia kepada istri. Ketika Hosea menikah dengan Gomer, dia punya anak. Setelah dia punya anak, si Gomer ini belum bertobat. Dia pergi lagi ke jalanan
melanjutkan pekerjaannya sebagai pelacur atau perempuan sundal. Hingga nanti suatu saat Hosea datang menebus dia dari jalanan. Demikian penggambaran Allah memang sudah menyelamatkan kita, tapi kita masih sering sekali meninggalkan dia dan membelakangi dia. Itu sebabnya dia mau datang menebus kita dari genggaman dosa lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus. Pada teks tadi kita disebutkan adalah pemberitaan nubuatan. Yang pertama nama anaknya diberi nama Yizrel. Setiap kita mendengar kata Yizrel, sebenarnya yang muncul di benak kita adalah pembantaian yang begitu dahsyat di zaman Raja Yehu kepada orang-orang penyembah Baal, kepada Izebel dan kepada Ahab. Kita tahu Ahab dan Izebel yang merebut kebun anggur Nabot. Maka kota Yizrel menjadi simbol penghancuran orang-orang yang menentang Allah. Maka nama Yizrel disebut menjadi nama anak pertama, itu mau menunjuk, orang Israel ingat, akan ada penghakiman terakhir. Tuhan akan menghabiskan orang-orang yang menduakan dia atau yang meninggalkan dia. Kita tahu pembantaian yang terjadi di Yizrel itu luar biasa. Izebel mengintip dari pintu jendela dari kamarnya. Ketika Yehu melihat itu, dia suruh lempar Izebel dari atas. Dia dilempar dari atas sampai darahnya itu terbercak ke dinding-dinding dari rumah itu. Tidak cukup hanya itu, disuruh orang, seluruh penyembah Baal disuruh masuk ke dalam sebuah aula dengan strategi dia mau mengatakan, kita mau membuat penyembahan Baal secara istimewa. Setelah semua orang-orang yang menyembah Baal masuk ke dalam ruangan itu, disebutkan Yehu menyuruh seluruh pasukannya masuk, membunuh semua yang ada di dalam, tidak boleh bersisa satupun. Ini pembantaian yang luar biasa. Nanti boleh kita baca di dalam kitab 2 Raja-Raja 9, 2 Raja-Raja 10, itu terjadi. Maka ketika Tuhan Allah menyuruh Hosea memberi nama anak pertamanya dengan Yizrel, dia mau mengingatkan umat Israel, umat Israel, bahwa apa yang kau perbuat ini semua dipandang oleh Tuhan dan akan ada masanya penghakiman terakhir atas apa yang kau perbuat pada saat ini. Kemudian setahun setelah itu lahir anak kedua. Tuhan bilang, anak kedua ini kau beri nama Lo-ruhama. Dugaan besar anak kedua ini bukan dari Hosea, tapi hasil persundalannya si Gomer itu. Seperti saya sebut di awal, setelah dia menikah, dia tidak langsung meninggalkan persundalan itu. Dia tetap saja pergi ke persundalannya itu, meninggalkan suaminya. Tapi Hosea tetap setia. Maka anak kedua diberi nama Lo-ruhama. Dalam ayat 9 disebutkan tentang Lo-ruhama. Ayat 8, ayat 7 dan ayat 8, bahwa Allah memiliki batas atas kasihnya kepada dosa atau orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan mereka akan ada batas akhir pengasihan Tuhan. Ada batas akhir pengasihan Tuhan. Dan kalau itu tidak digunakan sebaik mungkin, maka mereka akan dibinasakan. Lo-ruhama menjadi simbol bahwa Tuhan akan mengakhiri pengasihannya jikalau mereka tetap berlaku dosa atau melakukan dosa di dalam kehidupan. Anak yang ketiga lahir setahun berikutnya, disuruh diberi nama Lo-ami. Lo-ami itu mau memiliki makna umat Israel bukan lagi umat Tuhan. Ini adalah penyangkalan. Karena Gomer tetap mengulangi pekerjaan yang salah atau yang sama dengan dosa-dosa awalnya. Tuhan mengingatkan umat itu, kalau kalian bertahan dalam dosa ini, tidak akan kembali bertobat dari dosa-dosamu, aku akan menjadi Lo-ami. Aku tidak menjadi Tuhanmu dan kamu tidak menjadi Tuhanku. Allah menyangkal identitas mereka. Jikalau Tuhan sudah menyangkal identitas kita, saya kira ini hal terburuk dalam kehidupan umat percaya. Hal terburuk dalam kehidupan orang percaya bukan di saat Allah aktif menghukum dan menegur kita, tapi di saat Tuhan tidak peduli lagi dengan kita.
Sama halnya di tengah-tengah keluarga. Hal yang paling gawat dan terburuk bagi seorang anak, atau bagi seorang istri, atau bagi seorang suami, jikalau orang tuamu tidak peduli lagi denganmu. Jikalau orang tuamu tidak mau lagi mengingatkanmu. Jikalau istrimu tidak mau lagi menegurmu. Jikalau suamimu tidak mau lagi peduli denganmu. Jikalau anak dan suamimu itu tidak menjadi orang-orang yang dipedulikan lagi. Kalau anak atau suami tidak di rumah, tidak dicariin istrinya. Alai mau letak perwer namago, sibuk gimana mengalului. Ini ngasih pikiran bion, agawat. Ketika Tuhan menyangkali kita, menyangkal identitas kita, itu adalah hal terburuk sebenarnya. Maka ini perintah Tuhan atau nubuatan Tuhan lewat Hosea. Ingatkan umatku ini. Kalau mereka bertahan dalam dosa-dosanya ini, maka aku tidak mau lagi jadi Tuhannya. Dan mereka ini enggak kuanggap lagi sebagai umat. Aku enggak peduli lagi dengan mereka. Itu adalah nubuatan Tuhan. Tetapi sekali lagi, Tuhan setia dengan umatnya. Tuhan setia dengan kasihnya. Nanti kita baca ayat-ayat berikutnya, ayat 10 sampai ayat 12. Tuhan enggak lama-lama dalam hukuman itu. Tuhan memberikan janji keselamatan. Di ayat 12 nanti dirubah. Lo ruhama menjadi ruhama. Orang yang tidak dikasihi menjadi orang yang dikasihi. Lo ami menjadi ami. Umat yang tidak dianggap umat menjadi dianggap umat. Itu semua adalah karena cinta kasih Allah yang besar atas umat Israel, atas orang-orang percaya. Saudara-saudari, dari pemberitaan itu saya mau mengangkat 3 penegasan untuk kita hidupi pada minggu hari ini. Yang pertama, pekalah terhadap kenyataan. Saya sudah sebut, harusnya Hosea terkejut, harusnya orang Israel terkejut. Loh, kok Hosea menikah dengan pelacur? Ada apa ini? Harusnya begitu. Tetapi tidak, mereka malah menghidupi dosanya terus menerus. Dalam kehidupan ini, pekalah terhadap kenyataan. Jikalau Tuhan mengizinkan terjadi masalah, pekalah terhadap itu. Ada apa? Tanya Tuhan, ada apa ini? Kalau Tuhan membuat semakin banyak kesusahan, kesulitan, tidak hanya di tengah-tengah keluarga, secara global, di tengah-tengah jemaat, masyarakat, orang percaya juga tidak bisa dipercaya. Ada apa dengan ini? Kita harus peka dengan itu. Dan kita harus mawas diri. Kita harus waspada dengan itu. Dalam epistel kita lihat, ketika Rasul Paulus mengingatkan jemaat Kristen di Kolose, kalian harus waspada. Ada banyak ajaran-ajaran yang muncul sekarang ini yang membahayakan imanmu, yang mengganggu kemurnian imanmu. Itu nasihat dari Paulus kepada jemaat Kolose. Sama halnya di zaman ini, ketika kita melihat kemajuan zaman yang begitu pesat, bahkan kita seolah-olah tidak bisa mengejar kemajuan itu, kita harus peka dengan kenyataan ini dan bertanya, ada apa ini? Ada apa semua ini terjadi? Lihatlah kemajuan zaman ini. Saya sebut dalam pertanyaan, paling tidak ada roh-roh yang bisa mengganggu kemurnian iman kita. Roh konsumerisme. Semakin meningkatnya orang-orang membeli sesuatu yang tidak merupakan kebutuhannya. Orang tua mau membeli barang yang sebenarnya belum menjadi kebutuhan dari anaknya. Ini roh konsumerisme. Kita harus waspada dengan ini. Apalagi kita difasilitasi kemajuan zaman. Ada banyak sekarang yang memfasilitasi kita untuk melakukan atau terjerumus dalam roh konsumerisme. Sekarang ada pay later. Kalau kau nggak punya uang hari ini, nanti boleh kau bayar kemudian. Kalau kau suka barang, kau lihat cantik, kau beli sekarang, nggak ada uang bisa, karena pakai supaya pay later. Itu juga memfasilitasi kita terjerumus ke dalam kemajuan zaman ini. Kita menjadi orang-orang yang masuk dalam roh konsumerisme. Ada lagi yang disebut dengan roh hedonisme. Udahlah, kita kan nggak lama hidup di dunia ini, enjoy aja lah, nikmati aja lah, senang-senang aja lah. Itu hedonisme. Ada lagi roh me center. Tentang keselamatan itu urusanku dengan Tuhanku. Kau nggak usah ngatur-ngatur aku. Nggak mau lagi dinasehati. Me center, berpusat pada diri sendiri. Ini perlu kita waspadai dan bertanya, ada apa ini? Kita harus peka dengan kenyataan ini. Jangan ngikut aja begitu, akhirnya kita terjerumus di dalamnya.
sebenarnya telah menjauhkan kita dari Tuhan atau menduakan Tuhan dalam kehidupan ini. Sekali lagi, pesan pertama bagi kita hari ini, pekalah terhadap kenyataan dan bertanya, ada apa ini Tuhan? Setelah kita bertanya, mari mawas diri, jangan jadi terjerumus di dalam kemajuan itu. Hal yang kedua adalah, ingat selalu ada kesempatan bertobat. Maka sadar dirilah sekarang, jangan bertahan, kembalilah kepada Tuhan, bertobatlah. Tuhan sudah tidak main-main dengan perkataannya tadi. Dia akan berhenti mengasihani, dia akan menghukum, dia akan membinasakan, tidak membinasakan, membantai. Dia akan membantai orang-orang yang bertahan dalam dosanya, dan Tuhan tidak akan peduli lagi dengan kehidupannya jika dia bertahan dalam segala kesalahan dan dosa-dosa. Maka hal kedua yang perlu kita hidupi saat ini adalah sadarilah itu sekarang. Kembalilah kepada Tuhan dan bertobatlah. Pesan yang ketiga ini yang terakhir, setialah kepada Tuhan. Respon kita terhadap kesetiaan Tuhan adalah setialah kepada Tuhan. Ingat, Tuhan mengasihi kita itu dengan cuma-cuma. Maka mari mengasihi Tuhan juga dengan cuma-cuma. Karena kasih yang ditunjukkan Tuhan kepada kita adalah kasih yang gratis. Ada sebuah kisah dalam buku Kasih Itu Gratis yang dituliskan oleh Emeritus Eporus HKBP Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing. Di situ ada satu subjudul Kasih Itu Gratis. Dikisahkan ada seorang ibu dengan seorang anak, nama anaknya dibuat Mangoloi Suruon dengan harapan supaya gampang disuruh-suruh. Faktanya si Mangoloi Suruon ini paling susah disuruh. Di rumah itu dia paling susah disuruh. Pada suatu hari si Mangoloi Suruon ini karena susah disuruh, dia buat diarinya tulisan. Dia buat dalam judulnya, seharusnya mereka tahu ini baru menyuruhku. Ditulis 1, membuka jendela setiap pagi dan menutupnya sore 10.000. Dia buat harga. Mencuci piring 10.000. Memberi makanan ayam di kandang 10.000. Disuruh pergi-pergi ke warung beli garam, beli gula, beli segala macam 10.000. Menyemir sepatu bapak 10.000. Total 50.000. Harusnya mereka membayar ini kalau menyuruhku. Ditulis di diarinya. Setelah dia tulis, diletakkan di bawah tempat tidurnya. Dia bangun telat pagi-pagi, buru-buru pergi sekolah, lupa dia nyimpan itu surat. Dia pergi ke sekolah. Setelah dia pergi ke sekolah, ibunya masuk ke kamar, mau beresin tempat tidur si Mangoloi Suruon. Ketika dia beresin, dia lihat itu kertas, dia baca. Ibunya sangat sedih. Kemudian ibunya mengambil secari kertas, dia buat surat balasan. Untuk anakku yang terkasih. Ibu mengandungmu 9 bulan, membawamu kemana-mana dalam kesusahan, gratis. Ibu melahirkanmu, mempertaruhkan nyawa, gratis. Ibu dan bapak rela bangun tengah malam untuk mengganti popokmu dan menjamin kau tidak digigit nyamuk tidur, gratis. Ibu dan bapak pergi bekerja untuk mencari nafkah, untuk membekali seluruh kebutuhanmu, gratis. Ibu dan bapak berusaha untuk membeli mainan yang kau suka, gratis. Ibu dan bapak berusaha keras untuk membesarkanmu, membiayai semua sekolahmu dan kuliahmu, gratis. Dari ayah dan ibumu yang mengasihimu dengan gratis. Disimpan di bawah tempat, di bantal dari si Mangoloi Suruon. Mangoloi Suruon di sekolah udah gelisah, mati maau. Lupa mani pasuratin naruhani bahana. Bel sekolah berbunyi, tanda pulang, dia buru-buru pulang langsung ke kamar. Dia lihat, oh masih ada secari kertas. Tapi dilihat, kok lain. Dia ambil, dia baca. Setelah dia baca itu, dia langsung menangis, dia peluk ibunya. Ternyata kasih itu gratis. Lebih dari situ, Tuhan mengasihi kita. Maka kita harusnya juga mengasihi Tuhan lebih dari itu.
Ketika Tuhan setia kepada kita, walau kita berbuat salah, walau kita banyak embel-embel, banyak syarat-syarat, Tuhan aku mau gini kalau begini, Tuhan aku mau melayanimu kalau aku begini, kalau aku begini, semua ada syaratnya kita buat. Tapi Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Itu adalah bukti kesetiaan Tuhan kepada kita. Kalau manusia ini, itu tanda kasihnya, kesetiaannya itu terbatas. Itu sebabnya dikarang lagu, satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Dua kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali. Jangan, oh jangan, cukuplah sudah, jangan kau ulang lagi. Itu manusia, itu dunia, ada batasannya. Tapi Tuhan tanpa batas mau mengasihi kita, mau setia untuk memberikan yang terbaik kepada kita. Respon kita apa? Kasihilah dia dengan penuh kesetiaan. Tuhan kita nggak pernah berubah. Itu yang disaksikan Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tetap mengasihimu. Maka responlah kasih Tuhan ini dengan senantiasa setia hanya kepada Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan. Engkau adalah Allah yang setia, mengasihi dan mengampuni kami dalam segala kelemahan dan kekurangan kami. Ya Tuhan, biarlah ini menjadi teguran yang keras kepada kami, supaya kami tidak bolak-balik melakukan dosa dan kesalahan yang sama. Tapi biarlah pada hari ini, saat ini juga kami sadar akan kekurangan kami berhenti melakukannya, kami kembali ke jalan yang Engkau kehendaki. Biarlah kami mengandalkan hanya Engkau dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang berkuasa dalam hati kami semua, yang membimbing kami untuk memahami firman-Mu dan melakukannya dalam seluruh aktivitas kami 1 minggu ke depan ini. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat penyertaan-Mu terhadap seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Engkau mengizinkan kami semua melakukan seluruh aktivitas kami. Jikalau pada 1 minggu ini Engkau Tuhan menolong kami, Engkau memampukan kami, maka ini menjadi keyakinan bagi kami untuk melanjutkan seluruh aktivitas kami 1 minggu ke depan. Engkau juga Allah yang senantiasa menolong dan menyertai kami. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu kepada jemaat-Mu yang mensyukuri pertambahan usia pada 1 minggu ini. Engkaulah kiranya yang menganugerahkan umur panjang, kesehatan, sukacita, dan ingatkan mereka melakukan yang terbaik pada kesempatan yang Engkau berikan kepada mereka selama mereka hidup di dunia ini. Ya Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan dan cita-cita mereka, Engkaulah yang menyatakan itu dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang dirundung duka oleh karena perpisahan kematian dengan orang tua yang mereka kasihi. Ya Tuhan, Engkaulah yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Engkaulah yang memberikan mereka kekuatan. Engkaulah ya Tuhan yang mengganti duka cita ini menjadi sukacita dalam kehidupan mereka. Dan biarlah mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan, tidak berputus asa walau mereka harus berpisah dengan orang-orang yang mereka cintai. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul atas pekerjaan mereka 1 minggu ini. Mungkin ada tugas-tugas yang tidak mereka bisa kerjakan, yang tidak bisa selesaikan. Ya Tuhan, tambahkanlah kekuatan dan semangat kepada mereka, supaya esok hari mereka mampu dengan semangat melakukan seluruh pekerjaan mereka dengan penuh rasa syukur. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga per keluarga, supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Jangan biarkan kami menduakan Engkau, membelakangi Engkau dalam setiap pekerjaan kami. Dengarlah doa ini yang kami sampaikan hanya melalui nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kedua. Bersatu hatilah
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.